Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi sebelum kita Waalaikumsalam mulai kita warahmatullahi berdoa dulu, doa masing-masing, berdoa mulai. wabarakatuh. Oke, selesai ya. Nah, eh, langsung aja Bapak Ibu ya. Ada beberapa soal nih. Malam ini soalnya campur-campur aja. Sambil-sambil kita review, mungkin ada lupa-lupa teorinya. Hmm, tapi kita sambung dulu dua soal terakhir yang kemarin tentang dimensi tiga. Nah, karena dimensi tiga kan lumayan sulit, jadi biar tetap kita bahas ya. Oke, terus saya buka soal. Nah, kemarin yang belum terbahas itu jarak titik ke bidang. Titik ke titik udah, dan yang nggak terjawab juga udah saya share fotonya. Terus titik ke garis udah. Nah, yang belum itu titik bidang. Nah, kita lihat dulu ya. Oke, seperti yang kemarin kita bilang, kalau ada soal dimensi tiga, ya wajib gambar dulu, Bapak Ibu ya. Mari kita gambar dia dulu. Berarti kita punya kubus ini ya. Oke. Nah, kubus kita itu katanya A, B, C, D, E, F, G, H ya. E, F, G, H. Nah, ini kayaknya agak banyak yang diketahui, tapi nggak apa-apa, kita tulis saja. Katanya titik P, Q, R berturut-turut titik tengah EH. EH, P, EH. Berarti EH sebelah sini ya. Nah, ini kita anggap si P. Terus BF-nya Q. Nah, tengah-tengah ini si Q-nya. Terus CG-nya itu berarti R. CG, berarti tengah-tengah juga R. Nah, gitu soalnya ya. Terus katanya titik S adalah titik potong antara garis ACBD. ACBD berarti diagonal yang di bawah ya. Berarti kalau kita tarik garis gini, kita tarik garis gini. Nah, tengah-tengah ini si S-nya. Nah, pertanyaannya adalah jarak titik S ke bidang PQR. Maka kita gambar dulu Perlu PQR-nya. dilakukan Ya, berarti memotivasi murid untuk ya melakukan tarik aja nyata garis dalam kemari. isu sosial, tidak Nah, itu ya. mengabaikan inisiatif siswa, manfaat dari Ya, habis itu kita tarik garis kemari. Ini terus kita tarik lagi garis kemari. Nah, kira-kira visualnya gitu ya, Pak Ibu ya, walaupun nggak terlalu bagus ya. Nah, jadi ada segitiga di tengah itu. Terus kita ditanya S ke situ gimana? Nah, berarti kita tarik S ke sana. Nah, jarak S itu berapa? Kita anggaplah di sini PQRS T. Nah, Bapak Ibu ingat kalau kita mencari titik eh, jarak titik ke garis, jarak titik ke Oke. bidang. Jarak titik bidang itu bukan rumus tengah ya. Bukan titik tengah, itu yang harus kita perhatikan. Tapi dia tetap syaratnya harus tegak lurus. Nah, bagaimana cara kita mencarinya tegak lurus? Kita tinggal cari seperti kemarin, ambil salah satu garis yang mewakili uh, bidang yang tersebut, sehingga PQR. kita cukup cari jarak titik ke garis aja. Pakai yang kemarin, nanti dia kenanya di mana, gitu ya. Oke, yuk kita coba. Nah, uh, langkahnya selanjutnya, karena ini S-nya di sini, ya. Jadi kita coba gambar, kok Bapak Ibu lihat, saya tarik P ke tengah ini, terus saya tarik ke bawah di tengah-tengah, terus saya tarik ke bawah ke tengah-tengah juga, terus saya tarik ke sini. Nah, terbayang nggak di tengah itu ada segi empat ya, ada persegi ya, sehingga kita bisa tarik P ke titik potong yang di sini. Nah, maka dia akan tegak lurus sama si S nih. Nah, itu yang mau kita cari. Itulah jarak dari S ke bidang PQR. Sehingga kita keluarkan segi empat yang di dalam, biar lebih memudahkan kita. Sehingga gambar kita jadi segini, Bapak Ibu sekarang. Tengahnya S, gitu ya. Nah, tengah ini tadi kena juga, ya. Kita bilanglah ini PQRST.
U lah kita bilang. Misalnya dia U. Nah, U-nya kita tarik ke P sini, gitu ya. Kita tarik ke P gini, ya. Nah, yang ditanya itu S ke PU. Nah, gitu dong. Itulah pertanyaannya, ya. Nah, Iya. berarti kita tinggal cari jarak titik ke garis. Yuk, sekarang kita isi eh, sisi-sisinya. Oke. Rusuknya berapa tadi katanya? Rusuknya 6, Bapak Ibu ya. 6. Berarti kalau di sini 6, berarti di sini 3 ya. Bagi 2 karena S-nya tengah-tengah. Oke, di sini juga 3, di sini juga 3. Karena U-nya juga tengah-tengah. Di atasnya 6, di sininya 6. Nah, itu dulu. Nah, sekarang kita mau lihat dia segitiga apa. Kayak kemarin, kan? Oke, SU berapa Bapak Ibu SU-nya? 3/2. Oke, 3 akar 2. PU-nya 3 akar 5 ya. Ya, Pitagoras biasa lah ya. Oke, PS-nya juga 3 akar 5. Nah, berarti ketemunya segitiga sama kaki. Tapi yang ditanya bukan membelah kakinya, sehingga kita masuk ke model yang kemarin itu model ketiga, kalau kita nggak salah. Ya, berarti apa yang harus kita lakukan pertama kali untuk mencari si ST ini, kita harus cari dulu garis tinggi si segitiganya ya. Garis tinggi dari si eh, PSU gitu. Garis tinggi dari si PSU. Oke, berapa kira-kira garis tingginya kalau kita bawa keluar, kita belah tengah, terus tegak lurus ya. Sehingga kita nanti muncul segitiga kayak gini ya. Nah, di sininya berarti si U, di sininya si P. Nah, berarti tinggi ini yang mau kita cari dulu, Bapak Ibu. Kita anggap aja bawahnya UV aja di sini ya. Banyak-banyak hurufnya nggak apa-apa ya. Oke, berarti di sini V. Nah, UV-nya berapa berarti? 3/2 akar 2. Karena kita bagi 2. Ya kan? PU-nya tadi kita udah dapat 3 akar 5. Nah, berapa Bapak Ibu ininya? PV-nya kalau dicari pakai Pitagoras. Setengah akar 51 ya. Hmm, yakin? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6 akar 2, 3/4 kali 6 akar 2. Berapa tuh? 3/4 kali 6 akar 2. Berarti PV-nya itu, kalau kita cari pakai Pitagoras nanti, itu dapatnya 9/2 akar 2. 3 ya, 3. 3 apa 9? 9/2 akar 2. Nanti kalau dicari. Nah, itu kan? Udah. Nah, sisanya tinggal pakai rumus luas segitiga aja yang kayak kemarin kan? Oke, luas segitiga ngambil setengah. Kalau alasnya 3 akar 2, berarti tinggi yang barusan kita cari ya. 9/2 akar 2, akar 2. Itu kan? Terus kalau pakai yang sealasnya si 3 akar 5, nah itu yang baru mau kita cari X. si X-nya. Ya. Oh, VV-nya udah betul nggak? PV-nya, jangan salah pula nanti. 3/4, 3/4 kali 6 akar 2. Coret-coret 2, 3. Iya betul. 9/2 akar 2 ya. Oke, ini kita coret ini. Coret ini. 2 akar 2, 2 habis ya. 3 sama 3 habis. Sehingga X kita jawabannya 9 per akar 5 atau 9/5 akar 5. Oke, betul tuh. Jawabannya D ya. Nah, jadi eh, titik ke bidang itu memang agak sulit, Pak Ibu ya. Ilustrasinya kita harus pandai bawa-bawa keluar gambarnya. Tapi kalau misalnya gambarnya udah jadi, kita tinggal cari titik ke garis aja. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya. Ya, nggak apa-apa ini agak cepat nanti. Ada rekamannya lagi nanti mungkin boleh dilihat-lihat sekali lagi biar kita
terjawab soal-soal yang lain juga ya. Berhubung baterai laptop saya juga ini, ya mudah-mudahan sempat beberapa soal. Oke, next ya. Nah, kalau lihat kisi-kisi kemarin katanya ada ditanya volume dari belahan belahan sisi kubus gitu ya. Belahan ruang kubus. Nah, jadi terlihat soal ini kayaknya sesuai sama kisi-kisi. Jadi coba kita jawab soal ini ya. Ini berarti kita nggak usah gambar lagi ya, udah ada gambarnya ya. Kita baca dulu pada kubus ABCDFGH. P adalah titik tengah FG, oke. Q adalah titik tengah FB, oke. Perpanjangan HP dan AQ berpotongan di perpanjangan F di R, oke, di luar ya. Eh, Jika panjang rusuk kubus adalah 2, oke, ini 2, maka volume EAH, EAH FQP, FQP itu seperti limas terpotong ya, betul ya? Kalau kita lihat alasnya dari AHE itu limas yang puncaknya di R tapi terpotong dia karena ditanyanya cuma sampai ke PFQ. Maka itu kan bisa langsung kita cari. Berarti pertanyaannya volume yang ditanya sama dengan volume limas besar ya kurang volume limas kecil. Gitu aja kan? Nah, kendalanya adalah sekarang kita belum tahu tinggi limasnya. Kenapa? Karena kita belum tahu FR-nya. Berarti tujuan kita sekarang cari FR-nya dulu. Ya, dari mana kita bisa cari FR? Kita bisa bawa sebuah segitiga, kita bawa keluar. Segitiga R A. Bayang ya. Terus potonglah di sini dia. Ya, potong di sini siapa? Si FQ ya. FQ. Oke. Nah, EA-nya berapa? EA-nya 2. Ya kan? FQ-nya 1. Kenapa 1? Karena Q itu tengah-tengah tadi kan? Oke. FE-nya 2. Karena rusuk. Nah, untuk tahu ER, berarti kita butuh si X ini berapa. Betul gitu kan? Sehingga kita bisa pakai di sini tentang kesebangunan. Gimana? X per X tambah 2. Ya, yang pendek per yang panjang sama dengan yang pendek per yang panjang. Ya, rumus kesebangunan di SMP. Kita kali silang, berarti ini berapa nih? 2X, X tambah 2 berarti X sama dengan 2. Nah, kita dapat X-nya 2. Ya, berarti di sini 2 nih Bapak Ibu. Si FR-nya 2. Sehingga udah gampang nih. Rumus volume limas. Sepertiga luas alas. Ya, alasnya kan si EHA ya. Ya kan? Berarti itu setengah kali 2 kali 2. Alas segitiganya EA, tingginya EH. Kali tinggi limas, jangan lupa. Tinggi limasnya berarti 4. Kenapa 4? Karena dari E ke R untuk limas yang besar. Betul ya? Jadinya 2 tambah 2. Kita kurang sepertiga kali luas alas limas kecil. Si PFQ. Ya, PFQ berarti itu setengah alasnya 1, tingginya 1. Karena itu kan tengah-tengah si P dan Q-nya. Oke, terus kali lagi sama tinggi si limas kecil, si FR. FR-nya berapa? Tadi 2. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja ya. 2 2 2 2 berarti tinggal 8 per 3 kurang sepertiga. Hasilnya 7 per 3 atau 2 1 per 3. Selesai, gitu ya. Jawabannya. Nah, kira-kira gimana untuk soal yang ini? Kalau ada yang kurang jelas mungkin boleh ditanya. Bukan. Aman, Pak. Aman, oke.
Berarti kita lanjut ya. Oke, eh, mudah-mudahan nanti bisa terjawab lah soal kayak ini ya. Jadi intinya harus cari FR dulu dengan menggunakan segitiga, terus pakai teori kesebangunan. Ya, oke, kita lanjut. Nah, soal selanjutnya, soal tentang persamaan garis singgung lingkaran. Masih ingat kira-kira Bapak Ibu semua? Ini kelas 2 peminatan kalau masih pakai K13 ya. Saya kurang paham kalau kurikulum Merdeka persamaan garis singgung lingkaran kenanya di mana. Oke, untuk persamaan garis singgung lingkaran, kita ingat dulu sedikit rumusnya. Ya, rumusnya itu kan kalau ada X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat untuk sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkarannya ya. Ini persamaan lingkaran. Terus untuk persamaan gasingnya, persamaan gasing X kurang A, X1 kurang A dikali X kurang A tambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Untuk kalau diketahui titik singgungnya itu X1 dan Y1. Nah, sesuai soal ini ya. Nah, sambil menunggu azan, coba Bapak Ibu tes. Kira-kira jawabannya apa? Rumusnya udah ada, tinggal pakai. Tapi tugasnya harus cari titik pusatnya dulu ya. Harus tahu A, harus tahu B, harus tahu R-nya. Oke, udah ada yang jawabnya D. Oke, yang lain mungkin boleh coba juga. Ya, sebenarnya kalau Bapak Ibu ingat, ada rumus khusus memang persamaan garis singgung lingkaran pada diketahui titik singgung kalau bentuk persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan nol. Nah, cuman kalau saya agak eh, sering lupa. Jadi saya mengingatnya satu, cuman nanti bentuk umumnya saya ubah ke persamaan lingkaran bentuk X kurang A dan Y kurang B gitu. Boleh juga ya. Nah, eh, kalau misalnya kita pakai rumus ini, kalau Pak Ibu pakai rumus lain boleh. Berarti kan kita harus cari si A, B-nya dan R-nya. Boleh pakai rumus ya. Kalau pakai rumus itu kan pusat sama dengan min setengah A ya. Min setengah A, koma, min setengah B. Ya, itu kalau pakai rumus. Dan R-nya berarti akar ya A kuadrat per 4 tambah B kuadrat per 4 kurang C ya. Nah, tapi saya kebiasaan Bapak Ibu, saya ngubah ini ke bentuk awal. Berarti saya buatnya
X kuadrat kurang 10X saya satukan dulu. Tambah Y kuadrat tambah 4Y. Tambah 9. Nah, ini saya ubah jadi seperti melengkapi kuadrat sempurna ya. Jadi boleh kita ubah jadi di sini X kurang 5 kuadrat kurang 25. Itu kalau kita jabarin nanti Bapak Ibu, dia ketemu balik sama X kuadrat kurang 10X. Ya, kalau Y-nya berarti jadinya Y tambah 2 kuadrat kurang 4. Jangan lupa tambah 9-nya masih ada. Nah, gitu ya. Nah, sehingga nanti di sini jadinya persamaan lingkaran kita ketemu X kurang 5 kuadrat tambah Y tambah 2 kuadrat min 20 ya. Berarti sama dengan 20. Nah, gitu. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa pakai rumus yang di atas tadi kan. Berarti persamaan garis singgung kita X1-nya 1 berarti 1 kurang 5 dikali X kurang 5 tambah Y1-nya min 4 berarti min 4 tambah 2 dikali Y tambah 2 sama dengan 20. Ya, 20 itu kan sudah R kuadrat ya. Berarti ini jadinya minus 4 kali X kurang 5. Ya kan? Eh, kurang 2. Y tambah 2 sama dengan 20. Nah, kita bagi min 2 aja ya. Ya, kita bagi min 2 aja. Berarti jadinya berapa nih? 2X kurang 10. Ya, ini jadi plus Y tambah 2. Karena 2-nya udah hilang. Sama dengan min 10. Min 10, min 10. Tinggallah jawaban kita. 2X tambah Y sama dengan minus 2. Ya, jawabannya yang D ya. Nah, kawan-kawan kalau memang ingat rumus yang, waduh, udah habis baterai nih laptop saya. Gimana caranya ya? Hmm, Bentar ya Pak Ibu ya. Saya coba alihkan ke HP. Ya. Recording in progress. Oke, nanti kalau mati tiba-tiba, mungkin jeda sedikit saya buka lagi pakai tab ya Pak Ibu ya. Ini kita lanjut aja dulu. Oke, gitu kira-kira ya. Jadi boleh diingat kalau rumusnya seperti itu, tapi kalau mau pakai rumus yang satu lagi, mungkin coba cari di buku, boleh juga, nggak ada masalah. Next. Nah, ini yang tadi kan kalau persamaan garis singgung memakai, yang diketahui titik singgungnya. Kalau yang diketahui gradiennya, oke, udah muncul lagi ya. Oke, bentar ya Pak Ibu, saya share screen ulang ya. Nah, ini yang itu bisa langsung disubstitusi Pak-nya. Gimana tuh Pak Willy? Disubstitusinya. Ini yang soal Tadi, nomor Pak. 4 atau soal nomor 3 maksud Soal Pak yang Willy tadi. tadi? Oh, Soal soal yang yang tadi, tadi. Pak. Oh ya. Ya, dia yang pakai rumus yang satu lagi itu ya. Oke, Kak, boleh juga. Nggak ada masalah. adik malamnya Oke, mas untuk soal soal yang ini, Bapak Ibu masih ingat nggak rumusnya? Kalau Bapak Ibu ingat, rumusnya itu Y kurang B sama dengan M kali X kurang A. Ya, ini memang harus pakai rumus ya, Bapak Ibu ya. Plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Ya, emang agak panjang sedikit. Berarti kita intinya harus tahu gradiennya dulu. Ya. Nah, karena dibilang sejajar,
Maka M1 kan sama dengan M2 ya. Berarti kita cukup cari gradien yang ini udah aman. Berarti ini kan kalau kita buat Y sama dengan 2X kurang 5 ya. Sehingga duanya sebagai gradien kan. Nah, langsung tinggal masukin rumus saja. Oke, kalau kita masukin rumus jadinya Y tambah 5 sesuai persamaan lingkarannya. Sama dengan M-nya 2. Ini X-nya kurang 3. Plus minus R-nya akar 80 dari persamaannya kan. Kali akar 2 kuadrat tambah 1 jadi 5. Ya udah tinggal kita teruskan aja nih Bapak Ibu ya. Y sama dengan 2X kurang 6 kurang 5 berarti kurang 11. Plus minus 400 berarti 20. Udah selesai. Langsung jawabannya A. Nah itu ya. Nah ini memang harus rumus. Memang harus pakai rumus. Oke, nanti coba diingat lagi rumusnya, terus kerjain. Paling nanti soal ini kalau agak susah, bukan susah sih, tapi biasanya dikasih tahunya bukan garis yang sejajar, tapi garis yang tegak lurus. Enggak, ingat lagi, kalau tegak lurus berarti teorinya M1 kali M2 M2 sama sama dengan dengan minus 1. Ya, ya. Kalau sejajar berarti M1 sama dengan M2. Nah, berarti soal kayak gini nanti paling tingkat kesulitannya cuma di bagian sejajar sama tegak lurus saja. Yang lain insya Allah aman. Oke ya, kita next ya. Nah, nanti ini boleh boleh Bapak Ibu tes sendiri aja ya. Oke, kita lanjut ke statistik data tunggal. Kalau lihat di kisi-kisi, kayaknya ditanya tentang rata-rata dan khususnya rata-rata gabungan gitu ya. Karena rata-rata gabungan yang paling enak soalnya di HOTS kan, di aneh-anehin gitu ya. Oke, kita baca dulu soal yang ini. Atau sekedar mengingat rumus rata-rata gabungan Bapak Ibu apa? Rata gabungan sama dengan N1 X bar 1 ya, tambah N2 X bar 2 tambah dan seterusnya. Boleh 3 boleh 4 gitu ya. Berarti N1 tambah N2 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau soal kayak gini, ya kalau misalnya kita mau analisis biasa-biasa aja, di sini kan dia bilang berat rata-rata 10 siswa adalah 60 ya. Berarti ini boleh kita anggap N1, terus ini kita anggap si X bar 1 boleh. Ya, salah seorang di antaranya diganti oleh Andi. Sehingga berat rata-rata menjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau udah dibilang menjadi, nah ini pasti rata-rata gabungannya. Rata-rata gabungan. Nah, ditanya siswa yang digantikan itu siapa? Ya. Nah, ini boleh kita pakai kayak gini Bapak Ibu. Rata-rata gabungan berarti 60,5 sama dengan sama orangnya ada 10 dengan rata-rata 60. Berarti N1 kali X bar 1. Buat aja langsung kayak gitu. Ya. Terus katanya ada yang diganti. Berarti kan kalau ada yang diganti, berarti ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, kita anggap yang masuk itu satu orang namanya Andi, dan yang keluar kita nggak tahu, kita anggap satu orang namanya B misalnya. Nah, jadi pengaruh keluar itu apa Ibu? Di N-nya. Berarti N-nya kita ambil negatif. Ya, jadi kalau ada yang masuk kita ambil N-nya positif yang digabung. Tapi kalau ada yang dipisahkan atau ada yang keluar, kita ngambil N-nya negatif. Sehingga ini kalau kita perkan, ya 10 tambah 1 kurang 1. Nah, A-nya tapi diketahui kan, berat Andi katanya 60 kan. Nah, berarti tinggal kita kali-kali silang aja ya. Bawahnya 1 kurang 1, 0, 10, berarti ini 605 sama dengan 600 tambah 60, 660 kurang B. Nah, B-nya kita mau cari ya. Berarti B-nya sama dengan 55. Ya, berarti jawabannya C. Betul. Pak Ibu yang udah jawab C, mantap. Nah, gitu aja maksudnya soalnya. Ya, nggak susah. Nah, yang lain-lain gitu juga. Ya, ini nanti boleh dites dulu. Nah, kalau ini coba dites dulu. Kira-kira jawabannya apa?
Ya, kenapa yang tadi? Oke, kita ulang sedikit, boleh ada permintaan diulang ya. Nah, maksudnya Bapak Ibu yang tadi, kalau rata-rata gabungan, kan biasa kita ngomongnya gabungan. Berarti kita tambahin kan. Tapi kalau ada pemisahan, itu juga kita hitung gabungan. Dengan cara pemisahan itu, sekian jumlah orang yang dipisahkan, itu kita ganti jadi negatif. Nah, jadi sini maksudnya bukan dikurang A kurang satunya ya, tapi min satu kali B-nya. Yang ditambah satu kali A, yang dipisahkan min satu kali B. Nah, kenapa min satu? Karena kita anggap si B itu siswa yang digantikan, sehingga dia keluar dari kelompoknya. Kita anggap dia negatif. Kalau dia masuk ke kelompok yang baru, kita anggap dia jumlah orangnya positif. Itu maksudnya. Ya. Nah, Pak Azor udah dapat 9. Nah, yang lain gimana, Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya? Oke. Pak Willy 9 juga. Aduh. Oke, nah ternyata dapat 9 ya. Nah, mungkin alternatifnya bisa bermacam-macam, tergantung pemahaman kita kalau memang sah ya nggak ada apa-apa. Tapi kalau saya mau pakai rata-rata gabungan, berarti saya buat gini Bapak Ibu. Saya punya perusahaan A, ya, terus saya punya perusahaan B. Katanya ada 6 orang, di sini juga ada 6 orang. Ya, rata-rata di sini, rata-rata si A-nya katanya 31, rata-rata karyawan si B katanya 34. Ya, jika satu orang dari masing-masing perusahaan ditukar. Nah, kita anggap ini si A kita bawa ke sana, terus ini si B kita bawa ke sana. Nah, kita anggap lagi gitu kan. Terus katanya, maka rata-rata kedua kelompok tersebut jadi sama. Berarti setelah ada pengeluaran dan penambahan, dia jadi sama. Berarti kita bisa buat asumsi kita, rata-rata gabungan yang di A itu sama dengan rata-rata gabungan yang di B. Nah, waktu di gabungan si A, berarti kan ada 6 orang awalnya dengan rata-rata 31. Kita tambahin sama satu orang yang masuk, berarti si B. Kita kurangin satu orang yang keluar, berarti si A. Logikanya kayak tadi. Terus kita per 6. Nah, kalau yang sebelah sana kebalikannya. Ada 6 orang dengan rata-rata 34. Kita masukin si A, kita keluarin si B. Per 6 juga. Nah, ini tinggal kita cari kayak biasa aja. Ya. Nah, ini kita bawa ke sana jadinya 2B kurang 2A. Ya, sama dengan 34, 3, 18 ya. Ya, terus bagi 2. Nah, jawaban kita B kurang A sama dengan 9. Nah, dipertanyakan memang selisihnya ya. Selisih usia kedua karyawan yang ditukar tersebut. Mentah aku nih soal ini lah. Berarti A langsung jawabannya. Gitu ya. Jadi ini salah satu aplikasi memakai rata-rata gabungan ya. Cuman karena ada keluar ada masuknya ya tinggal kita sesuaikan aja. Ada yang mau ditanya kira-kira untuk soal nomor 8? Bapak Ibu ini laptop saya kan udah habis baterai nih. Dan di sini masih mati lampu belum hidup. Sebentar saya
izin device-nya HP saya. Masih ada baterainya 24% lagi. Ya, mudah-mudahan masih bisa kita bahas beberapa soal lagi ya, Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Oke. Hmm, wait ya, Bapak Ibu ya. Cukup baterainya nih ya. Recording in progress. Hmm, oke, bentuk ini kita jamin. Jadi kita soal nomor 8 ya. Share screen saya nampak nggak, Bapak Ibu? Nampak. Nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Nah, ini karena baterai laptopnya sedikit lagi udah habis. Berarti sekarang kita coba, bentar, saya juga bingung nih. Notasinya di mana? Hmm, Bentar ya, Pak Ibu ya. Oh, ini dia. Oke. Berarti tadi soal nomor 8 dah. Oke, kita lanjut ke soal 10 aja. Yang itu nanti bisa jadi latihan ya. Aduh, bentar ya Pak Ibu. Ini, nah oke. Nah, sekarang coba kita masuk ke barisan dan deret ya. Nah, untuk barisan dan deret, mungkin nggak terlalu susah. Jadi saya pilih beberapa soal aja untuk kita review-review aja. Ya. Nah, Pak Willy udah langsung jawab tuh. Jawabannya E ya. Nah, kalau kita pakai teori yang biasa, kita kan tahu Pak Ibu ya, kalau UN itu, UN, sorry. Beda. Beda itu kan UN kurang UN kurang satu ya. U2 kurang U1, U3 kurang U2, dan seterusnya. Nah, itu juga berlaku untuk UN. Itu sama dengan SN kurang SN kurang satu. Nah, itu juga berlaku. Sehingga, kalau kita mau cari soal ini pakai teori ini, karena yang ditanyanya U4, berarti kita carinya S4 kurang S3. Gitu. Ya, berarti untuk cari S4, ya masukin aja. N-nya 4 ya, berarti 6 kali 4 kuadrat, kita tambah, Alhamdulillah. Hidup lampunya Pak Ibu. Oke. Bentar ya. Maaf ya Pak Ibu, kurang kondusif karena mati lampu nih.
Oke, kecilnya jadi mau. Belajar, belajar, belajar. Oke, udah. Nah, saya di Melabuh, Bu, nih. Makanya ini mati lampu. Baru aja hidup. Nah, mudah-mudahan ya tidak terganggu lagi ya. Jadi saya hidupin kamera aja. Ya, walaupun baterainya berapa. Oke, sebentar. Tadi kita nomor 10, ya. Oke, kita ulang sedikit ya. Nah, tadi kan kita udah bilang di sini kalau berlaku N kurang Sn kurang satu itu sama dengan kan UN ya. Nah, berarti kita kalau mau cari U4, Bapak Ibu, ini boleh kita cari tadi S4 kurang S3. Nah, S4 ya tinggal substitusi aja 4, gitu ya. Berarti 6 kali 4 kuadrat tambah 4 kali 4 kita kurang sama 6 kali 3 kuadrat tambah 4 kali 3. Gitu ya. 4 kali 3. Nah, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nah, atau pakai cara cepat. Ya, kalau diketahui Sn bentuknya Pn kuadrat tambah Qn, maka Un itu sama dengan turunan pertama dari Sn dikurang P ya. Pernah lihat nggak Bapak Ibu rumus kayak gini? Pernah. Ya, jadi khusus kalau diketahui bentuk Sn-nya ya. Berarti ini kita cari Un-nya langsung aja. Turunin aja ya. Kali, kali, Berarti kali. 12N Kali, hana di, tambah Mak. 4. Gimana? Eh, berarti ini kurang si P ya. Berarti UN kita jadinya 12N. P-nya siapa? P-nya ya taruh terus ya. P-nya berapa tadi? 6. P-nya 6. Berarti 12N kurang 2. Nah, kalau ditanya U4, berarti ganti aja ya. 48 kurang 2, hasilnya 46. Ya, jawabannya E ya. Nanti ini juga hasilnya 46, sama aja. Gitu. Hmm, ada yang mau ditanya kira-kira? Oke, kita next ya. Nah, eh, biasanya juga sering ada soal-soal eh, barisan aritmatika dan geometri dikasih tahu model-model sekian jumlah bla 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 gitu ya. Nah, kalau Willy cari deh. Nah, berarti kayak gini misalnya jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Bapak Ibu biasakan setiap baca langsung analisis ya. Berarti kita bisa langsung buat di sini S5 ya. S5 itu sama dengan berarti langsung aja nih 5 per 2 2A tambah 4B ya. Katanya sama dengan berapa? 75. Nah, kalau mau kita kecilin-kecilin nih, coret sini, 25.
kita dapatlah A tambah 2B sama dengan 25. Nah, kita anggap aja itu persamaan pertama. Gitu ya. Terus, apalagi katanya? Hasil kali bilangan terkecil dan terbesar. Berarti A kali A tambah 4B. Kenapa A tambah 4B? Karena dibilang cuma 5 suku. Berarti yang terkecilnya A, yang terbesarnya U5. U5 itu A tambah 4B. Nah, katanya ini 161. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita apakan lagi? Ya, sebenarnya tinggal kita substitusi aja. Tapi ya Bapak Ibu, sebelum mensubstitusi, biasakan lihat dulu pertanyaannya Pak. Ya. Nah, pertanyaan kita itu kan selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Berarti yang ditanya itu A tambah 4B, kita kurang A kan? Selisih terbesar sama yang terkecil. Sehingga kita carinya 4B. Nah, berarti fokus kita cari B-nya aja. Ya, jangan terkecoh sama kita nanti karena mentang-mentang ada dua persamaan, kita cari A, kita cari B, eliminasi substitusi dapat. Padahal nggak perlu. Ya, nah ini kan bisa aja kita substitusi ke sini Bapak Ibu kan. Tapi coba sederhanakan dulu bentuknya yang bisa kita sederhanakan. Maksudnya, saya kan bisa aja buat nih A, di sini saya buat A tambah 2B tambah 2B. Sah-sah aja kan? Sehingga apa? Nanti A tambah 2B di sini kita ganti sama 25. Dah, ini juga bisa kita buat A sama dengan 25 kurang 2B. Nah, kita substitusi lah semua ini kan. Berarti ini 25 kurang 2B. Ini jadi 25 tambah 2B. Ya, sama dengan 161. Ya, ini kan kita apain? Tinggal kita eh, tinggal kita kuadratin aja ya. Berarti ini 25 kuadrat. Salah nih. Bukan 25. Berapa Pak Ibu? Nggak ada yang koreksi ya. Berapa ini seharusnya? Kenapa dibuka terus? Nah, itu untuk besok pergi. 15, Mas. Ya, 15 ya. 75 bagi 25 itu 15. Ya, sorry ya. Ini 15. Ini 15. Ini 15. Ini 15. Sehingga kita dapat, ini kan selisih kuadrat ya. Berarti 225 kurang 4B kuadrat sama dengan 161 ya. Berarti 4B kuadrat sama dengan 64. Terus B kuadratnya sama dengan 16. Ya, berarti B-nya sama dengan plus minus 4. Ya, tapi karena yang di jawabannya positif semua ya udah kita ambil aja yang positif ya. Berarti 4 kali 4, 16 jawabannya di itu. Nah, untuk yang masih belum dapat, nah jawabannya tadi ya kira-kira seperti itu. Jadi biasanya kalau untuk soal-soal aritmatika, geometri, susah-susah kali pun seringnya model-model kayak gini. Jadi diketahui sekian suku, diketahuin S-nya, terus yang disuruh cari sama kita tuh nanti pasti sesuatu yang A-nya kita nggak tahu, B-nya kita nggak tahu. Jadi kita harus buat persamaan. Ya mungkin cuman teknik aljabar aja yang kita butuhkan di situ. Cuman juga harus hati-hati juga ya. Karena itu kalau kita masukin nanti langsung main masukin aja nggak ketemu bentuk seperti ini, kayaknya agak panjang jawabannya gitu. Izin Pak Dan next ya, Wahid, gimana? Pak Yudi? itu yang B-nya kan didapat apa tuh namanya? Bedanya ya 4 ya. Mm-mm, betul, bedanya 4. Mm-mm. Selisihnya bukan ini, bukan A dia. Selisihnya. Mm-mm. Bukan Kalau 15 maksudnya. bilangan terbesar kan U5 ini ya, Mm-mm. ya kan? Dikurang U1 kan? Tinggal 4B aja kan? Oh gitu. Ya, betul ya. Oh oke oke oke. Nah, selisih bilangan terbesar dan terkecil. Ya, makanya tadi fokus ke B aja langsung 4 kali 4, 16. Oke, yuk kita next lagi. Nah, karena udah mati lampu, jadi ini boleh nih cari-cari dulu ya. Eh, Bapak Ibu ingat nggak? Di situ kan
ada kisi-kisi saya baca aplikasi Deret Tak Hingga. Nah, biasanya aplikasi Deret Tak Hingga tuh kalau nggak bola jatuh ya ayunan atau bandul gitu ya. Ayunan atau bandul. Nah, eh, kalau secara rumus kita cari ya, panjang lintasan, kita bilanglah PL, itu kan rumusnya jadi H tambah 2 kali HR per 1 kurang R. Itu kalau secara rumus kan. Nah, tapi kalau secara rumus cepat ada kan? Ya, orang nih, ini tahu nih rumus cepatnya nih. Orang-orang Pak Azwar, Pak Willy ya. Jadi kalau ada rasionya Bapak Ibu, bentuknya P per Q, ya, panjang lintasan itu boleh dicari dengan cara ketinggian awal dikali jumlah dari rasionya, berarti P tambah Q, ya, per selisihnya. Nah, biasanya pasti besar Q, berarti Q kurang P. Nah, silahkan pakai itu juga boleh. Ya, jadi selisihnya sama besarnya. Kalau emang udah tahu, mantap. Yang belum tahu, nah, mudah-mudahan setelah ini jadi tahu gitu ya. Berarti ini langsung aja Bapak Ibu. Panjang lintasan sama dengan 1 kali 3 tambah 4 7, selisih 4 dan 7 1. Berarti 7. Nah, gitu aja. Ya. Nah, kalau yang udah tahu, alhamdulillah. Kalau yang belum tahu ya, mudah-mudahan jadi teringat lagi. Gitu. Ya, jadi ketinggian kali jumlah rasio per selisih rasionya. Next, soal yang serupa. Berapa jawabannya berarti? Pak, bukannya pakai rumus air, Pak. Deret Kalau, Tajingga. gini Bapak Ibu. Boleh, boleh nggak apa-apa. Kita jelasin sedikit. Kita jelasinnya di soal ini aja. Ya, ini kalau kita cari pakai cara cepat, udah pasti dapat. Insya Allah dapat, kan? Nah, hati-hati soal ini kalau nggak, kalau ditanya setelah pantulan keberapa, itu mau nggak mau harus manual. Ya, kalau dibilang setelah pantulan berapa, berarti mau nggak mau manual. Nah, kalau pertanyaan Ibu tadi, kenapa nggak pakai rumus air karena dia tak hingga? Secara ilustrasi, Bapak Ibu, bolanya kan jatuh dari sini, Bapak Ibu ya, Hmm, ya kan? Terus dia mantul kan? iya. Mantul dengan ketinggian yang tidak sama karena ada rasionya. Tapi waktu turun masih sama tuh. Terus dia mantul lagi kan? Terus turun lagi, mantul lagi, turun lagi dan seterusnya sampai berhenti. Nah, semuanya ini betul, Bapak Ibu. Dia esta hingga betul. Tapi kalau secara ilustrasi, yang dua ada, yang pantulan 2 kali ada yang sekali. Itu enggak? Ya, ini H, kita bilang, ini udah HR nih. Ya kan? Ini udah HR kuadrat. Dan seterusnya. Maka, ini kita pisahin, Bapak Ibu. Makanya dibuat situ H tambah. Nah, H tambah 2 kali esta hingga. Kenapa dibuat 2 kali? Karena pantulan atas dan jatuh dia sama. Makanya muncul 2 kali. Nah, S tak hingga ini baru pakai rumus air ya. Nah, S tak hingga itu kan rumusnya A per 1 kurang R ya. Tapi karena kita mulai dari pantulan kedua, A-nya bukan H lagi, Bu. H-nya jadinya HR per 1 kurang R. Nah, makanya rumus panjang lintasan jadi kayak gini. Itu awalnya. Ya, jadi nggak bisa langsung pakai rumus air. Karena yang dihitung tak hingga 2 kali itu dari pantulan pertama, bukan dari pertama jatuh. Maka yang pertama jatuh kita pisahin hanya, terus kita tambah 2 kali deret tak hingga dari pantulan pertama. Pantulan pertama itu sudah sekian kali rasio kali tinggi awal. Jadi nggak bisa langsung kita ke bawahin gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu kira-kira Oke. makanya kenapa nggak boleh pakai SI ya. Oke, ini kalau kita pakai cara cepat tadi. 2 kali, tambahin ya. 3 tambah 5, 8. 5 kurang 3, 2. Coret-coret,
8. Berarti jawaban kita yang D gitu. Ya, itu kalau pakai cara cepatnya. Nah, yang ketemu C mungkin masih silap. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, next. Kita ingat-ingat integral sedikit. Takutnya ada yang udah lupa-lupa. Bapak Ibu, di situ saya lihat kisi-kisinya ada integral tertentu. Berarti integral tertentu ada tiga kemungkinannya. Integral biasa aja, integral substitusi, sama integral parsial. Ya. Nah, berarti kalau udah kuasai tiga itu kayaknya aman. Nah, di mana kita lihat beda parsial sama substitusi, Bapak Ibu lihat selalu yang pangkat terbesar, bukan pangkat terbesar sih, yang susah dijabarkan. Contoh pangkat 5 kan susah dijabarin. Pangkat 3 di luarnya ya. Terus kayak akar kayak sini. Ini akar ini kan kalau dijabarin kan agak sulit mungkin. Maka itu pangkat dalamnya harus lebih tinggi daripada pangkat X yang di luar. Contoh soal ini di dalamnya kan X pangkat 2 nih. Di luarnya kan X pangkat 1. Udah pasti ini substitusi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ketemu soal integral X kuadrat, dalamnya 2X tambah 1, misal ya, pangkat 5 misalnya, gitu. Nah, ini baru parsial. Ya, jadi itu bedanya. Kenapa parsial? Karena di dalamnya pangkat 1, di luarnya pangkat 2, lebih besar di luar. Maka pakai parsial. Tapi kalau lebih besar yang dalam sama yang di luar, maka itu kita pakai integral substitusi. Jadi kita langsung misalin aja ya. Misalkan U sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1 ya. Nah, ini kan kalau kita cari du dx-nya itu sama dengan 2X tambah 2. Atau kalau mau buat dx aja, berarti kita dapat du per 2 kali X tambah 1. Ya, oke. Lanjut mari. Berarti integral 0 sampai 1 gitu ya. Ini jadi 10 buka kurung X tambah 1 toh. Terus ada akar U tapi di bawah. Berarti sama aja U pangkat min setengah. Gitu ya. Kali dx-nya. Dx-nya siapa? Ya, dx-nya jadi tadi du per 2 kali X tambah 1. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja ya. Coret ini, coret ini, coret ini, coret ini jadi 5. Oke, berarti sama dengan integral 0 sampai 1, 5 kali U pangkat min setengah. Ya, du. Nah, itulah dia. Sekarang tinggal kita integralkan aja. Masih ingat rumus integral Pak Ibu ya? 5 kali 1 per 1 per 2. 1 per 2 dari mana? Dari pangkat N tambah 1. Dikali U pangkat N tambah 1 juga per 2. Jangan lupa batasnya 0 sampai 1 ya. Berarti ini 10 akar U ya. 10 akar U berarti ya jangan lupa masukin U-nya siapa. Jangan disubstitusi ke U tapi disubstitusi ke X. Maka ubah dulu U-nya siapa tadi balik ya. 2X tambah 1. Terus kita masukin 0, masukin 1 ya. Kalau kita masukin 1 dapatnya ini 20. Kalau kita masukin 0 dapatnya 10. Maka jawaban kita 10. Bapak Ibu, tulis layarnya jangan dicoret ya. Kenapa? Karena nanti saya nggak bisa hapus. Ya, nanti dia pengaruh ke layar selanjutnya. Ya, kita tolong kalau ada dihapus dulu. Ya, oke. Bisa ya Bapak Ibu ya integralnya? Nah, insya Allah aman. Oke, yuk kita next lagi. Nah, ini baru parsial. Ya, mau dicoba dulu nggak? Biar sambil ngingat. Boleh deh, dicoba dulu.
Wah, udah dapat tuh. Bu Hanan. Dapatnya B ya. Yang lain coba di tes-tes dulu deh, nggak apa-apa. Belajar Naila. Coba Naila. Nah, Bapak Ibu, di sini kan uh, dia akan muncul integral substitusi juga dalam proses cari integral parsialnya ya. Ini kita cari pakai parsial. Kenapa? Karena kalau pakai substitusi yang di dalam akar pangkatnya harus lebih besar daripada yang di luar. Ini kan sama, maka kita pakai parsial. Nah, nanti apa yang bisa kita gunakan bantuan di sini? Bapak Ibu boleh pakai rumus ini. Kalau ada integral hmm, AX tambah B pangkat N dx, eh, tapi AX aja ya. Ini bisa kita ubah jadi integral substitusi sebenarnya carinya. Tapi ini langsung aja seper N tambah satu, ya kan kayak pangkat biasa. Tapi kali lagi sama seper A ya BB. Baru di sini AX tambah B pangkat N tambah satu. AN tambah satu. Nah, ini sebenarnya rumus yang diturunkan dari integral substitusi. Nah, kita untuk membantu kita nanti menjawab soal di atas. Nah, Bapak Ibu, kalau tahu soal parsial, integral, X, ini kan boleh kita buah jadinya 4X tambah satu pangkat setengah ya. Pangkat setengah dx. Nah, kita boleh cari pakai cara yang kayak gini, Bapak Ibu. Yang kita belah gini. Ya, jadi nggak usah cari pakai integral UV, eh, integral UdV sama dengan UV kurang integral VdU. Itu panjang nanti cari. Jadi, yang sebelah kiri kita turunkan, yang sebelah kanan kita integralkan. Gitu ya. Nah, X turunannya satu, turunan satu 0. Nah, sampai kapan diturunin sampai jadi 0? Sebelah kanannya kita integralkan, ngikutin barisan si sebelah kiri. Jadi karena sebelah kiri ada dua baris, maka kita integralkan sebanyak dua baris. Nah, coba Pak Ibu ikutin rumus yang di sebelah sini ya. Berarti ini kan satu per setengah tambah satu, 3/2, kali seperempat Bapak Ibu ya. Kenapa kali seperempat? Karena A-nya 4. Oke, terus baru kita kali 4X tambah satu, pangkatnya kita tambah satu. Jadinya 3/2. Itu yang pertama. Ya, ke bawahnya, integralin lagi. Nah, sebelum mengintegralkan yang atas, yang koefisiennya kita tulis dulu ya. Berarti ini kan jadinya 2/3 kali seperempat. Itu dari sini. Baru sekarang kita integralin si ininya nih. Dengan cara yang sama. Berarti 1/3/2 tambah satu, berarti 5/2 kali seperempat lagi. Gitu ya. Karena ada A-nya seperempat. Baru dikali 4X tambah satu pangkat 5/2. Gitu. Oke ya. Nah, setelah selesai, ada sebuah skema yang harus kita penuhi. Ini kita kali kemari, Pak Ibu. Tapi dia positif. Satunya kita kali kemari, dia negatif. Kalau ada lagi, ulang lagi. Positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Baru kita sama dengan kan. Itulah jawabannya. Yuk, sama dengan kan. Berarti itu X kali 2/3 ya. Kali 2/3 kali seperempat
kali 4x tambah 1 pangkat 3/2. Kurang, karena kali negatif tadi. Ya, kurang kali negatif. Berarti itu siapa aja tuh Bapak Ibu? 1 kali, satunya nggak usah lagi ya. Berarti 2/3 kali 1/4 kali 2/5 kali 1/4 lagi. Baru kali 4x tambah 1 pangkat 5/2. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Ini parsialnya udah selesai, Bapak Ibu ya. Parsialnya udah selesai. Kita tinggal sesuaikan jawaban kita sama opsi jawaban kita. Ya, kita coret-coret dulu. Kalau ada yang bisa coret, 2 kali 2, 4. Ya kan? Terus ini boleh ke sini 2. Nah, sehingga kita dapat di sini 1/6x. Ya, kali 4x tambah 1 pangkat 3/2. Gitu ya. Dikurang 1/60 nih Bapak Ibu ya. Kali 4x tambah 1 pangkat 5/2. Nah, ini kita faktorin aja ya. 1/60-nya kita keluarin. Terus keluarin si 4x tambah 1 pangkat 3/2-nya. Sehingga dalam kurung ini tinggal 10x. Betul ya? 10x. Dari 1/6x kita keluarin 1/60. Kita kurang sama 4x tambah 1 aja. Kenapa tambah 1? Karena 4x tambah 1 pangkat 3/2 yang kita bawa ke depan. Sehingga hasil akhirnya di sini aja ya. 1/60. Ini 10 kurang 4. 6. X kurang 1 dikali 4x tambah 1 pangkat 3/2 tambah C. Selesai. Itu jawabannya. Betul deh. Gitu. Ya. Jadi sebenarnya yang parsial tuh nggak susah, Ibu. Buat aja skema kayak di situ. Sebelah kirinya diturunin, sebelah kanannya diintegralin. Setelah itu tinggal dikali serong dari atas kiri ke kanan bawah. Dan skemanya plus min plus min plus min. Ya, jadi nanti kalau ada 3 biji berarti plus min plus. Kalau ada 4 biji plus min plus min. Betul. Ya. Oke, aman kira-kira, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, nanti boleh dites-tes lagi ya. Oke, next. Kita masuk ke luas. Nah, kalau lihat di kisi-kisi, ada juga tuh luas daerah. Baik, bukan? Nah, luas daerah itu sebenarnya nggak terlalu susah. Karena kita tinggal mengintegralkan saja. Jadi kalau integralnya udah oke, kayaknya nggak ada masalah. Tapi, di balik itu, kita harus tahu gambar grafik. Kenapa? Karena kadang soal nggak ada batasnya. Sehingga kita batasnya harus kita tentuin dari gambar grafik. Atau ada soal yang udah ada batasnya. Tapi belum tentu langsung pakai batas itu. Maksudnya gini Bu ya. Misalnya ada soal nih. Ada soal dari 2 sampai 3 misalnya. X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 3. Nah, terus ada persamaannya. Y sama dengan X kuadrat kurang 1 misalnya. Nah, dibatasi gitu kan. Nah, ini kan kalau kita gambar Bapak Ibu. Kalau X kuadrat tambah 1 itu kan 1, 1 di sini kan. Nah, gambarnya kan gini nih. Ya, jadi kalau X sama dengan 2 kan di sini. Oh, sorry, sorry. Ini min 2 maksudnya. Atau ini nol. Nah, kan kalau X sama dengan nol kan di sini Bapak Ibu ya. Sedangkan X sama dengan 3 di sini. Sehingga rupanya yang kita cari ada dua daerah. Nah, ini harus pisah carinya Bapak Ibu. Ya, cari yang ini pakai integral 0 sampai 1. Yang ini cari integral 1 sampai 3. Karena dia di bawah sumbu X, berarti jangan lupa taruh min di depan. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya X-nya 0, X-nya 3, ini kurvanya
langsung 0 sampai 3 dari X kuadrat kurang 1. Itu maksudnya yang salah. Ya, hati-hati di situ. Jadi, kalau ada integral, pakai batas untuk luas daerah, jangan lupa cari grafiknya dulu, biar ketahuan daerahnya yang mana aja. Oke, itu saya hapus, kita balik ke soal. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Oke, katanya kita punya kurva Y sama dengan 3 kurang X kuadrat. Terus kita punya Y sama dengan 2 mutlak X ya. Nah, ini kan tinggal kita gambar aja dulu, Ibu ya. Kalau kita gambar, ya kita buat ilustrasinya. Cari pakai titik potong sumbu X-nya aja. Atau kita faktorin. Ini kan kalau kita faktorin min akar 3 sama akar 3 ya. Kan kalau sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 3, X sama dengan plus minus 3, plus minus akar 3. Dan dia karena min X kuadrat, dia terbuka ke bawah. Berarti kira-kira, nah grafik kita gini. Kira-kira gitu. Itu yang pertama. Dah, grafik yang kedua. Grafik yang kedua, katanya Y sama dengan 2 mutlak X. Mutlak X kayak gini Pak Ibu ya. Kalau Pak Ibu ingat mutlak X itu grafiknya gini. Pas di tengah, pas di tengah. Ini untuk Y sama dengan mutlak X. Nah, tapi kalau semakin besar koefisiennya, ada 2, dia makin sempit. Berarti kita anggap aja ini kayak gini. Ya, ini gini. Nah, ini kurva si Y sama dengan 2 akar X. Jadi ada 2 nih Bu, jadinya kurvanya. Ini Y sama dengan 2X. Kurva ini jadinya Y sama dengan min 2X. Menurut definisi dari harga mutlak. 1 min, 1 plus. Ya, nah berarti kan yang terjadi daerahnya yang mana sekarang? Daerahnya yang di dalam nih kan? Daerahnya, ntar saya pakai stabilo, jangan stabilo, ini dia. Nah, daerahnya yang ini jadinya nih. Yang di dalam nih. Nah, seharusnya ini gambarnya simetris, Bu ya. Nah, berhubung gambarnya simetris, maka kita cukup cari setengahnya aja. Ya, nanti kita kalikan 2. Berarti ini kita tinggal cari. Kalau kita bilang ini A, ini B. Nah, coba kita cari yang si A-nya dulu ya. Berarti luas A sama dengan. Nah, Bapak Ibu harus tahu dulu nih batas di ini nih berapa. Ya, caranya gimana? Kita substitusi aja kurva yang satu ke kurva yang satu lagi gitu ya. Misal, kita mau cari yang di A. Berarti kurva ini Bapak Ibu sama kurva ini Bapak Ibu gabungkan aja. Nanti jadinya kalau digabungin gimana tuh? Min 2X sama dengan 3 kurang X kuadrat ya. Jadinya nanti X kuadrat kurang 2X kurang 3 ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita faktorin jadinya X kurang 3. X tambah 1. Kita dapat X-nya 3 sama min 1. Betul ya? 3 sama min 1. Nah, 3 ini di mana? Dia sebenarnya 3 itu di bawah ini kalau kita terusin dulu. Mari aja, aja, aja. Nah, Kayak sini dia. jalan saya lebih. Kakak nonton, gimana nonton? Nah, dia sini sebenarnya ini 3. Ya, ini 3. Ini min 1. Nah, berarti integral kita batasnya dari mana Pak Ibu? Dari min 1 sampai 0 aja. Itu yang A ya, yang sebelah kiri aja. Kalau yang sebelah kanan berarti nanti jadinya 0 sampai 1. Oke? Nah, kurvanya yang mana? Kurva atas kurang kurva bawah. Wajib. Jadi gambarnya yang lengkung itu di atas, maka kita tulis yang atasnya dulu. 3 kurang X kuadrat, baru kita kurangin sama kurva yang bawah. Kurva yang bawah tadi, yang di bagian A itu min 2X ya. Min 2X dx. Oke. Maka ini jadinya integral min 1 sampai 0. Ini jadi min X kuadrat. Ya. Tambah 2X. Kurang 3. Tambah 3. Dx. Nah, berhubung ada kiri kanan, maka nanti ini kan luas A. Ini luas A. Maka ini luas total. Taruh 2 di sini, Bapak Ibu. Karena dia sama aja kan? Berarti jawaban kita yang mana tuh? 2 min 1 sampai 0
min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Jawaban. Ya, jawabannya. Gitu. Nah, soal ini sebenarnya perhitungan integralnya nggak ada, Pak, ya. Cuman pemahaman konsep cari luas itu seperti apa. Dari saya bilang, nah, saya bisa. Sana nih. Mana HP? HP satu lagi nih. Enggak ada. Lagi. Mama tulis tangan. Jangan sini. Ini sama. Ya. Kembali tenang. Kasih ayah nih, Dek. Bisa juga mak belajarnya. Oke, aman Saya. kira-kira? Kalau memang nggak ada yang mau ditanya, biar kita lanjut lagi. Kayaknya masih ada soal yang luas satu lagi kayaknya. Oke, mungkin Bapak Ibu coba dulu deh. Ya, ini juga nggak ada harus dicari, tapi harus digambar. Kalau udah ketemu gambarnya, kayaknya nggak terlalu susah. Oke, kita tunggu barang 2 menit lagi. Kita masih ada yang mencari. Terus baru kita bahas dulu ya. Oke, gua Azwar mantap ini. Oke, Azwar jawabannya A ya. 04. Saya belum cari juga nih, Azwar. 0446. 46. Ya, atasnya pasti 0446.
Sama aja. Oke, Bu Mardia juga dapat A ya. Oke, kita bahas aja ya. Hmm, jadi, kayak tadi juga kita gambar dulu luas daerahnya. Ya, kira-kira kalau kita buat dalam koordinat kartesius, ya untuk grafik pertama, itu kan Y sama dengan min X kuadrat tambah 8 ya. Nah, kalau kita mau cari titik eh, potong sumbu X-nya kan ini kita tinggal faktorin aja. Jadinya X kurang 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapat X-nya 0, X-nya 8 gitu ya. Berarti ya kita buat agak kembali sedikit. Berarti ini 8, anggap aja. Ini 0. Terus dia karena min X kuadrat, berarti dia terbuka ke bawah ya. Anggap ini tengah-tengahnya. Nah, kira-kira gini gambarin. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kurvanya itu kan Y sama dengan 6X kurang 24. Nah, Pak Ibu juga masih ingat pasti kalau gambar kalau gambar persamaan garis lurus kita butuh dua titik potong kan? Kalau X-nya 0, Ibu udah, kita gini aja deh. Nah, bentar kita share screen ulang ya, biar nggak tercoret lagi. Nah, berarti kan kalau X-nya 0, itu ya kan kita buatnya kan. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya minus 24. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 4. Berarti cari titik 0,4. Nah, disinilah 0,4. Ya, tengah-tengah lah nih dia kan. 0,4 sama minus 24. Nah, anggaplah minus 24 itu sebenarnya ke bawah lagi. Kira-kira kita punya gambar grafiknya seperti ini. Nah, sehingga akan membuat daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Tapi ingat, katanya ini bilang terletak di kuadran satu aja. Maka sekarang yang kita warnai di kuadran satu aja. Nah, mana aja tuh di kuadran satu, berarti cuma sampai sini ya. Nah, di sini aja. Nah, gitu. Oke? Nah, karena itu cuma di situ aja, maka yang dibatasi dua kurva kan ini saya pisah ya Bapak Ibu ya. Saya pisah, ada sebelah kirinya A, sebelah kanannya B. Ya kan? Karena di ini 4 ini tengah-tengah. Nah, kenapa harus kita pisah? Karena di bagian A itu cuma dibatasi oleh satu kurva, yaitu kurva kuadrat dan sumbu X. Sedangkan yang di kanan itu dibatasi oleh dua kurva. Nah, kalau dibatasi dua kurva, maka nanti kita cari pakai dua kurva. Ya. Nah, kita cari luas A-nya dulu ya. Berarti luas A itu sama dengan integral dari 0 sampai 4. Karena batasnya dari 0 sampai 4 nih. Siapa kurvanya? Ya kurva kuadrat aja. Berarti min X kuadrat tambah 8X dx. Nah, siapa dia itu? Ini oke, ini oke, ini jadi salah. Kan? 0 sampai 6 salah. Ya, ini juga salah, ini juga salah. Nah, udah nemu kita dua, antara A sama B. Ya, minimal kalau nggak cukup waktu yang tembak 50-50 ya. Oke, untuk luas B, maka kita harus cari dulu titik potong di sini berapa. Dengan cara seperti yang tadi, kita tinggal buat Y1 sama dengan Y2. Y2. Y1-nya 6X kurang 24 sama dengan min X kuadrat tambah 8X ya. Kalau kita bawa semua ke kiri kan ini X kuadrat. X kuadrat berapa nih? Berapa nih? Tambah 6X ya. Tambah 6X. Ini ada X-nya, sorry. Kurang 2X. Ya, Kurang itu ada 2X. X-nya. Ini jadinya kurang 2X ya, Bapak ya. Jadi ini kurang 2X, kurang 24. Sama dengan, sehingga faktor kita kan jadinya min 6 plus 4 ya. Min 6 plus 4. Sehingga titik potong dua kurvanya di 6 dan di minus 4. Nah, berarti di sini di 6 ya nih. Sebelah kanan. Di minus 4 satu lagi di sini yang dikena nih. Nah, ini kena nih. Kan? Nah, berarti
Untuk luas B-nya, integralnya dari 4 sampai 6. Ya, batasnya dari 4 sampai 6. Nah, kurva atas kurang kurva bawah wajib ya. Nah, kurva atasnya itu kan yang kuadrat ya. Yang min x kuadrat tambah 8x kita kurang sama yang bawahnya. Yang bawahnya 6x kurang 24. Sehingga jawaban kita di sini 4 sampai 6. Di sini min x kuadrat kurang 6. Alah, selalu nih lupa gue. Sorry. Ini plus 2x. Kan X antum. Ya, kurang tambah 24 jadi. Ya, berarti antara A dan B siapa nih yang betul? B, ya. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau keluar soalnya kayak gini sebenarnya ya lumayan carinya nggak perlu sampai habis kan. Kalau cari ditanya luasnya memang ya harus cari lagi integralnya. Ya lumayan juga tuh. Tapi kalau cuma ditanya bentuknya aja kira-kira kayak gini udah selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan kira-kira apa, Ibu? Oke, next. Nah, Bapak Ibu masih ingat nggak teorema sisa di polinom? Oke, untuk jawab soal kayak gini Bapak Ibu, biasanya kita pakai eh, teori suku banyak, atau sebenarnya nggak selalu suku banyak, di bilangan juga itu berlaku ya. Maksudnya apa? Suatu fungsi, ya, dia akan sama dengan si pembagi dikali hasil bagi tambah sisa. Nah, sebuah polinom selalu bisa dibuat kayak gitu. Bilangan pun kan bisa juga dibuat gini Bapak Ibu kan. Misalnya 7 bagi 2. Berarti 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. Duanya pembagi, tiganya hasil bagi, satunya sisa. Nah, fungsi juga gitu tuh. Maka kalau jawab soal kayak ini, jangan bingung, buat aja per kalimat. Biasanya mudah. Sisa pembagian suku banyak, nah berarti ada suku banyak fx kurang gx. Katanya dibagi oleh, waduh, bukan saya habis baterai. Katanya dibagi oleh. Nah, kalau dibagi oleh berarti itu kan pembaginya ya. Nah, buat pembaginya atau kita faktorin terus boleh. Ini x tambah 3, x kurang 1 ya. Nah, dikali hx, tambah sisa. Nah, sisanya siapa katanya? X kurang 2. Nah, Pak, hasil baginya? Ya, nggak usah tahu. Kita kan nggak tahu hasil baginya, biar aja hx. Itu yang pertama. Terus yang kedua, katanya fx, ya, tambah gx. Kalau dibagi oleh x kuadrat tambah x kurang 6, berarti itu kan sama aja x tambah 3 kali x kurang 2. Gitu ya. Dikali hx juga. Ya, tapi ini beda ya. Ini anggap h1, ini h2. Maka sisanya katanya x tambah 1. Nah, itu aja. Dah, pertanyaannya, sisa pembagian fx kali gx oleh x tambah 3. Bapak Ibu ingat, sisa pembagian itu sama dengan nilai fungsi ya. Misalnya, fx dibagi, ini sambil-sambil kita ingat lagi ya, dibagi x kurang a, maka berlaku teorema sisa, sisa oleh x kurang a, itu sama aja nilai fungsi. Fx kita substitusi a. Nah, itu teorema sisa kan? Kalau teorema faktor tinggal sama dengan kan sama 0 satu lagi. Jadi sisa sama dengan nilai fungsi sama dengan 0 gitu. Ini teorema sisa. Nah, maka karena ditanya teorema sisa seperti itu, maka yang ditanya sebenarnya kalau X tambah 3 kan berarti X-nya minus 3 kan? Maka yang ditanya sisanya itu adalah di mana kita tulis ya? Pertanyaan kita itu sisa si fx gx oleh x tambah 3, berarti x min 3. Nah, sama aja nilai fungsi. Berarti yang ditanya itu f min 3
kali G min 3. Nah, itu yang ditanya. Gitu, Bapak Ibu. Nah, biasanya soal-soal kayak gini, kita sesuaikan sama yang ditanya. Karena yang ditanyanya F min 3, maka kita cari F min 3 di sini. Di sini juga wajib F min 3. Sehingga kalau kita masukin X-nya min 3, maka kita jumpa F min 3 kurang G min 3 sama dengan min 3 tambah 3 kan 0. Berarti jadi 0 lah nih semua Bapak Ibu. Kalau dimasukin min 3. Sehingga tinggal sisa ujungnya aja kan. Sama dengan min 5. Dari X kurang 2. Nah, begitu juga yang di bawahnya. Berarti kita dapat di sini F min 3 tambah G min 3 sama dengan min 3 tambah 1. Berarti min 2. Nah, berhubung yang ditanya F min 3 kali G min 3, kita udah punya persamaan. Persamaan 1, persamaan 2. Tinggal eliminasi aja. Gitu. Ya, kita anggap itu X dan Y aja ya. Biar nggak susah tulisnya. X kurang Y sama dengan min 5. X tambah Y sama dengan min 2. Ya, kita tambah dulu. Ya, kita dapat 2X-nya sama dengan min 7. Berarti X kita min 7 per 2. Siapa itu? Si F min 3 maksudnya. Tadi kita misalin X. Terus kalau yang di atas itu kita kurang, balik ke atas, kekurangan jadinya min 2Y ya. Sama dengan minus 3, dapat Y-nya 3 per 2. Ini siapa? Ini si G min 3. Maka tinggal kita kalikan, bawa kemari, dapatlah minus 21 per 4. Ya, jadi jawabannya yang itu. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu ya kalau dengan soal polinom. Biasanya kalau soalnya setingkat UN dan UTBK kayaknya nggak terlalu sulit. Ya, gitu kira-kira. Baik Ibu Ros. Nah, yang lain ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk soal seperti ini? Kalau nggak ada, biar kita tes satu soal lagi. Hari ini saya cuma bisa sampai 21.15. Nggak apa-apa Ibu ya. Yang penting kita udah dapat berapa soal ya. Oke, kalau aman, next satu soal tentang polinom lagi. Setelah itu udah selesai. Mungkin boleh dites dulu barang 3 atau 4 menit. Atau ada yang dapat 1 menit, lebih mantap lagi. Habis itu kita bahas ya.
Oke, udah dapat rata-rata jawabannya A ya. Oke, bentar kita lihat mungkin satu dua orang lagi ada yang bisa mau jawab ya. Oke, yuk yang belum dapat ya kita coba ya. Eh, Pak Azwar sama ada namanya hamba Allah ya. Itu idenya kira-kira gimana Pak Azwar untuk cari eh, sisa pembagian pembagi X kuadrat tambah 4. Kalau habis dibagi X tambah satu kan gampang ya. Tinggal substitusi X sama dengan min satu terus sama dengan nol. Selesai dapat Pakai satu corner persamaan kino, kan? Pak. Boleh, pakai Honor Kino boleh. Ya, berarti karena nggak tahu ya, mungkin waktu saya masih ngajar dulu di SMA, kan udah 4 tahun ini nggak pernah ngajar SMA lagi. Jadi kayak tidak terlalu familiar siswa sama Honor Kino dan guru juga. Makanya apakah masih ada yang pakai manual, bisa juga pakai bagi-bagi ke bawah. Tapi kalau ada yang udah pakai Honor Kino, udah berarti aman lah ya. Berarti untuk yang X kuadrat tambah 4 ya, berarti kita cari dulu sisanya. Sisanya boleh kita pakai Horner Kino. Nah, Horner Kino agak panjang sedikit bentuknya ya. Di sini satu, di sini A, di sini 4. Nah, di sini 2B tambah satu. Ya, itu Horner Kino. Nah, di sini min C per A, di sini tulis min B per A-nya. Min B per A dari siapa? Dari si pembaginya. Pembagi kita X kuadrat tambah 4 ya. Berarti min C per A-nya min 4, min B per A-nya 0. Itu kalau pakai Horner Kino. Ya, terus ini tutup dulu dua baris. Ini tutup satu baris. Nah, baru turunin ke bawah satu. Kaliin ke sana ya. Berarti ini jadi 0. Ini jadi min 4. Kayak biasa kita tambah. Berarti di sini jadi A. Ulang lagi. A kali 0, 0. A kali min 4A. Nah, ini tutup baris. Ya. Nah, kalau pembaginya pangkat 2, maka sisanya harus pangkat 1. Pangkat 1 dua suku. Berarti kita tutup dua suku di sini. Ini sebagai sisa. Nah, ini kebetulan 0. Terus di sini sisanya berarti 2B kurang 4A tambah 1. Ya, ini sisanya berarti. Nah, tadi tadi kan sisanya ada juga dibilang segini kan. Berarti jangan lupa sama dengan kan B kurang 2A. Karena dia sama-sama sisa dari pengerjaan yang sama. Sehingga kita dapat di sini jadinya B kurang 2A ya. Ya, sama dengan minus 1. Nah, ini kita dapat ya persamaan pertama. Ya, nah, persamaan kedua kita baru pakai yang habis dibagi. Kalau habis dibagi tinggal substitusi min 1 aja ya. Berarti P min 1 sama dengan 0 karena dia habis dibagi. Atau teorema faktor biasanya kita bilang kan. Berarti ini min 1 tambah A. Kalau kita masukin min 1 kurang 4 tambah 2B tambah 1. Tambah 1 min 1 habis. Jangan lupa di sini ada nolnya. Terus di sini berarti jadinya A tambah 2B sama dengan 4. Nah, ini persamaan kedua. Ya, tinggal eliminasi aja. Nanti kita dapat jawabannya
13/5. Ya, gitu aja. 6/5 tambah 7/5 kalau saya nggak salah. Dapatlah 13/5. Nah, jadi Hornus Kino ya coba dicek-cek kalau yang masih lupa-lupa, atau kalau nggak pakai Hornus Kino pakai bagi-bagi biasa boleh juga. Tapi hati-hati jangan silap ya. Kalau bagi-bagi biasa maksud tadi saya ini X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 4X tambah 2B tambah 1. Ini kita bagi sama X kuadrat tambah 4. Nah, ini boleh aja, nggak ada masalah ya. Sah-sah aja. Kalau mau pakai itu boleh, mau pakai Hornus Kino juga boleh. Ah. Oke, oke, Bapak Ibu. Nah, Kadro, no? mungkin itu aja yang bisa saya share sama Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mau ikut. Eh, ya, ini sebagai saya belajar lagi ngajar-ngajar SMA. Ya, udah lama nggak ngajar materi SMA. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ujian Bapak Ibu 3 hari ke depan ya. Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Sukses. Kita tutup pertemuan kita malam ini. Semoga eh, apa yang kita belajar malam ini jadi bermanfaat bagi khususnya bagi saya sendiri dan bagi Bapak Ibu sekalian. Eh, Berdoa masing-masing. Oke, saya terima kasih ya Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sama-sama, terima kasih banyak. Saya kirim kayak semalam ya. Videonya kalau sempat saya upload malam ini, saya upload malam ini. Mungkin ada yang ujiannya